hingga 66% dan tebus murah mulai dari Rp15.000 khusus untuk member Indomaret Point. Cara tebus murahnya gampang banget. Untuk info lebih lanjut, hubungi website. Persiapan diberangkatkan kembali ke Ya, assalamualaikum sahabat Tom Jarvis. Selamat datang di channel ini. Pada hari ini hari Selasa tanggal 15 April 2025. Kita sedang berada di daerah Poris Tangerang. Terminal Poris ada di belakang saya sih sebenarnya. Belakang ya. Ini kita mau keluyuran dulu. Cari sajen. Ritual ya sebelum berangkat. Makan siang. Nah, untuk hari ini ya teman-teman, saya akan menuju ke arah timur. Ke arah Jawa Timur, lebih tepatnya ke Lamongan. Dan ini akan nyobain ini nih, pendatang baru AKAP, PO Nusa Bakti. Nah, ini Nusa Bakti ini kan dia biasanya bergerak di bidang divisi pariwisata ya. Dan pada bulan April ini, awal April ini, dia mulai menjelajah untuk menjajal divisi AKAP dari mulai Poris Tangerang sampai menuju ke arah Lamongan. Dan ini jalurnya unik nih. Nanti dari Poris Tangerang ini kita akan melalui tol Trans Jawa ke arah Ngawi, kemudian dia via Cepu tuh ke atas ya. Dari Cepu nanti via Bojonegoro dan terakhir nanti di Lamongan. Oke teman-teman, saya penasaran nih dengan pendatang baru ini, bagaimana pelayanannya ya untuk divisi AKAP-nya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan ya, klik tombol subscribe nih, supaya teman-teman bisa update mengikuti video terbaru dari saya. Oke Sobat Tom Jarvis, lanjut ya. Cari makan siang. Yuk. Nah, ini biasanya waktu itu pernah makan soto nih, enak nih. Aduh, tutup lagi. Padahal saya sengaja kesini mau ngincar ini nih, makan soto ini nih. Soto daging, soto Betawi kayaknya dia ya. Kalau di sana sih makanan-makanan nasi rames, mie ayam. Aduh nih sayang nih. Pengen mampir lagi ke situ ya. Coba cari di sana ada apa ya. Sebelah sana kayaknya udah jarang ya, paling kayak model-model nasi warung kayak gini nih, kayak warteg-warteg. Kita balik lagi deh ke terminal ke arah sana. Tadi ada, sebelum masuk tuh ada jajal makanan tuh. Biar nggak terlalu jauh aja sih jalannya. Kalau ke belakang tuh kita tambah jauh dari terminal, malah capek nanti. Nah, ini terminal ya. Katanya di sini ada soto Betawi nih. Ini area keluar bus di sini. Nah, ini sotonya sini nih. Soto ayam. Ya, Lamongan juga, bukan soto Betawi. Bang, soto Betawi bukan ya? Oh, bukan ya? Akhirnya pilihannya ke Lamongan juga. Padahal belum ke Lamongan. Nanti di Lamongan berarti nggak makan soto ya. Ini sih adanya paling mie ayam di sini. Terus itu sih jualan apa sih, teh manis, es teh manis. Biasanya tuh dulu ada nih di sini ayam bakar nih. Cuman udah nggak ada. Sedangkan kalau di dalam terminal tuh ya jajanannya biasa ya. Paling Indomie gitu sama ngopi-ngopi. Kalau yang mau makan berat sih di sini. Tadi tuh soto Betawi sana recommended. Sayang banget nggak jualan. Wah, berasap. Cuaca jelang sore ini nih
agak-agak mendung-mendung tipis. Kayaknya udah 2 hari ini Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek ya, itu hujan deras terus. Pas lah ini cuacanya nggak terlalu panas, kita nyoto ya, nyoto Lamongan. Mau pergi ke Lamongan kan makan soto Lamongan. Nah, ayamnya gede-gede ya. Ini nasinya campur. Nah, tinggal dicampur ini sambal sama jeruk nipis, terus ada kecap. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan perjalanan nih, isi perut ritual. Dan untuk trip kali ini ya teman-teman, saya akan bagikan 1 buah kaos nih. Tapi ada syaratnya, teman-teman harus ikuti full video ini ya, dari awal sampai akhir. Nanti akan saya berikan pertanyaan random, entah saya taruh di depan, di tengah, atau di bagian belakang. Teman-teman bisa jawab dengan mengikuti video ini. Nanti jawabannya pasti ada di dalam video ini ya teman-teman. Dan 1 kaos ini dia bergambar ini nih ya, lumayan lah buat kenang-kenangan dari saya kan. Teman-teman nanti kirim jawabannya jangan di kolom komentar sini ya, tapi kirim jawabannya ke Instagram saya, silakan DM ke sana. Alamat Instagram saya di sini ya teman-teman ya. Silakan DM jawabannya, dan siapa yang cepat dia akan mendapatkan 1 buah kaos. Untuk trip kali ini saya bagiin 1 dulu ya. Nanti insya Allah ke depan kalau ada rezeki, setiap trip kita akan bagikan mungkin entah kaos atau mug dengan gambar yang mungkin berbeda-beda lah ya. Oke teman-teman, ini adalah persembahan dari Windova Apparel. Kebetulan teman satu sahabat saya sendiri nih yang punya pabrik kaosnya nih. Kualitas kaosnya adem, bagus, dan hasil sablonnya juga bukan sablon ya, di digital print, itu juga bagus, nggak sia-sia. Teman-teman silakan kunjungi Instagramnya di Windova Apparel atau di marketplace-nya Windova Apparel, di Shopee atau di Tokopedia. Oke teman-teman, ikuti terus ya liputan perjalanannya full trip nih kita nih, jadi ikuti dari awal sampai akhir supaya teman-teman berkesempatan mendapatkan 1 buah kenang-kenangan kaos dari saya. Sekarang kita menuju ke arah Terminal Poris di belakang. Yuk. Kita akan reservasi tiket dulu ke agen. Nomor loketnya berapa ya? 24D apa 24B ya? Lupa saya. Nanti kita ke agen ya. Nah, ini Terminal Poris sudah berapa bulan saya nggak kesini, udah baru nih. Jadi selasar atau ruang tunggunya nih udah dikasih atap kayak gitu tuh, kanopi. Terus ada pagar-pagar besi antara ruang tunggu penumpang dan ruang parkir bus. Enak sih, jadi lebih kelihatan rapi ya. Nah, ini loket-loketnya sih tetap sih posisinya di sini ya. 24 ini 24B. 24B ada Madukismo, 27 Trans. Iya. Oh iya. Oh, di loket barang apa sih 27 Trans ini ya? Iya. Oh ya, Oh. Ini nomor teleponnya Ibu ya? Bukan. Bukan. Yang tadi itu nomor telepon karyawan juga. Oh, karyawan juga ya. Jadi kalau pesen tiket bisa situ ya? Dari depan Bapak. Oh, itu tuh ada tulisan Risma itu ya? Dari depan lagi. Oh, gitu. Nah, teman-teman kalau pengen pesen tiket ke Ibu Risma, ini nomor teleponnya silakan di pause. Dia berbarengan dengan loketnya 27 Trans. Ah, ini dia Nusa Bakti. 24B, B24 ya loketnya. Jam berapa jalan, Bu? Jalannya jam 4, Pak. Jam 4. Iya. Oh, masih bisa asar dulu ya? Masih bisa sholat. Bisa di belakang tadi sana ya? Nanti diparkir di sini, Pak. Oh, nanti parkir sini kan? Sekarang masih bisa. Iya. Nah, kita udah dapat tiketnya print-printan ya. Nah, ini harganya waktu saya transfer sih 380, cuman pas sudah dicetak kok jadi 3,5. Nanti sih katanya akan dikonfirmasi ke pihak kantor ya, kenapa harganya berubah. Nanti kalau benar 3,5 dikembalin sisanya, kembaliannya. Mudah-mudahan 3,5 sih ya.
pendatang baru wajib harga miring dengan bus yang premium ya. Jadi membuat menarik para pelanggan baru. Nah, kita coba lihat ke sana ya, ada bis apa aja nih di deretan sini nih. Untuk bus Nusa Bakti yang akan berangkat sedang parkir di belakang sana tuh. Nanti sih dia akan masuk ke parkiran di sini nih. Nah, ini bus-bus yang berangkat hari ini sore ya. Ada Laju Prima, BJU, ada Gunung Harta, Tronton ya. Sasisnya Volvo. Terus kemudian ada Pandawa 87. Wah, ini Gunung Harta SHD ya. Ada Muji Jaya, kemudian Berlian Jaya, ada PO Agramas, Narendra, PO SSM. Komplit sih semua daerah kayaknya sore ini ya pada kumpul. Sekarang sih masih jam 3:30. Kita tunaikan dulu sholat asar. Di sini ada musola nih di dalam nih. Buat promosi juga. Ya, makasih Mbak. Dapat kembalian 30.000. Jadi harga tiketnya sebenarnya sudah berubah ya, jadi 350. Nice. Harga 3,5 dapat busnya rencananya yang warna hitam tuh. Sasis Scania, Tronton. Wih, mantap, single glass pula lagi. Kayaknya sih yang SHD ya. Ntar kita tunggu ya, kayaknya lagi dari belakang tadi udah ngilang, kayaknya putar balik ngisi solar apa gimana belum tahu. 27 Trans datang nih. Alhamdulillah pas datang nih. Nickname-nya Black Saber. Sesuai prediksi ya. Gokil ya, keren banget sih ini. Menggunakan sasis Scania K450CB, sasis monster ya. Tapi dia menggunakan busnya nih single deck, bukan double deck. Biasanya kalau sasis-sasis monster gini kan untuk lebih efektif jumlah penumpang agak banyak pakai double deck ya. Tapi dikasih single deck. Joshua lah ini, dia tipenya SHD lagi tinggi ya. Tinggi nih. Bukan yang MHD. Dan kalau body SHD gini, kacanya single glass. Wah, edan lah pokoknya, perfect. Apalagi di dalam nggak pakai itu nanti ya, penyekat atau partisi, keren lah pokoknya ini. Liverynya dia simple sih, garis-garisnya tipis ya, nggak banyak macam-macam, tapi emang jadi agak rame sih karena ada batik-batiknya juga tuh. Terus warna dasar hitam, cakep kena merah kayak ini nih, suka saya. Apalagi di belakangnya juga ada lambang burung griffin setengah, lambang Scania. Cuman kayaknya lambang Scania di belakang ini kayaknya udah agak kuno ya, udah nggak akan tren lagi ya. Ya ini opini sesat dari saya ya. Aduh, keren lah ini. Ya kita masuk ya, udah jam 4 kurang dikit. Bismillah. Si Pak. Oke, untuk kapasitas kursi di bus ini ada 17 pasang kursi, berarti ada 34 kursi ya. Jadi untuk bus sepanjang ini nih, dari depan sampai ke arah belakang itu 13,5 meter, karena ini Tronton nih. Tipenya panjang, jadi bisa muat kursi banyak. Dengan 34 kursi ini, jarak antar kursinya ini cukup lega loh teman-teman. Ini saya ada di belakang ya. Nah, ini padahal 34 kursi, tapi jaraknya juga jauh antara dengkul kita dengan kursi di depannya. Legroomnya enak banget. Kursinya ini dia dari Aldila. Aldila ini dia ada leg rest ya, leg rest sandaran betis. Jadi kalau sandaran betisnya nih ada tuasnya di sini nih. Tinggal ditarik ke atas, dia akan naik sendiri. Nah, terus untuk reclining seatnya, dimundurinnya, ya ada tuas juga di sini nih. Ditarik aja gini, sambil nanti bagian sandarannya ini didorong sama punggung. Keren sih ini, tampilannya elegan ya.
Ini Black Bus Community. Black Bus ya. Termasuk dalamnya juga interiornya hitam. Kursinya dibalut dengan kulit warna hitam, terus ada dapat fasilitas onboard selimut warna hitam, bed cover hangat nih. Terus bantalnya juga warna hitam. Nusa Bakti. Gokil ini, pendatang baru nggak main-main ya. Kemudian untuk lover AC-nya JetBus 5, dia ada di sini atas untuk cas buat handphone. Tidak bisa buat cas power bank dan laptop ya teman-teman. Terus ini ada lampu penerangan, cuman ini belum dinyalain dari panel di dashboard kru ya. Terus kemudian ini AC-nya model kayak di mobil ya, bisa di adjust kanan kiri, terus kemudian tutup dan buka. Nah, ini kalau malam cakep nih lampunya, nyala, silang. Katanya sih JetBus 5 ini 5 Romawi ya, cuman digabung-gabung jadi kayak huruf X. Untuk kompartemennya JetBus 5 ini keren yang di Nusa Bakti nih, pakai bahan kulit gitu hitam. Jadi serba hitam ya. Terus ini ada lubang stainless kayak gini nih, cutting stainless ya. Untuk lubang speaker sih biasanya, audio. Ya, speaker ya. Ini bisa buat taruh tas-tas kecil nih, tas-tas punggung yang kecil ya. Kalau koper taruhnya di bawah aja, di bagian luar ya, karena bagasinya juga gede kan. Oke. Dan ini sebenarnya di tengah ini kan ada pintu ya, pintu penumpang nih, pintu tengah. Cuman ini tertutup dan dia kayaknya terhalang sama ini nih, dispenser. Jadi kayaknya pintu akses penumpang cuman dari depan aja tuh. Dan biasanya kan kalau bus gede gini kan tinggi, yang pintu tengah toiletnya tuh sebenarnya ada di sini nih, pas deket pintu. Cuman saat ini di bus ini ya, toiletnya taruh di belakang. Nah, nanti kita lihat ke belakang ya, ada penyekat lagi tuh. Nah, ini ada fasilitas yang disediakan di bus ini, ada dispenser panas dan dingin. Sediain juga buat minum yang hangat-hangat. Teh ada apa lagi sih ini? Oh, ini gula ya. Gula, ada teh, kopinya nggak ada nih. Ini gelasnya ya. Jadi di sini cuma disediain teh tanpa kopi. Ribet kayaknya kalau bikin kopi ya. Kalau teh kan tinggal nyelup jadi. Sekarang kita lihat di toiletnya nih. Ini posisi toiletnya ini di belakang, terus ada penyekat. Dan ini kayaknya sih buat smoking area ya, sekaligus buat ruang istirahat kru. Nah, ini dia. Ada 2 kursi di sini buat smoking area. Ini istirahat krunya kayaknya cuman di kursi 3 buah ini aja ya di belakang ya. Sempit juga sih. Nah, ini toiletnya ada di sini. Nyalain dulu saklarnya. Ini dia toiletnya ya. Standar lah toilet di bus. Lampunya warna kuning, terus ini ada kloset kayak kloset di rumah ya, kloset duduk. Tapi ini tidak bisa buat buang air besar ya, cuman bisa buat buang air kecil dan digunakan ketika bus sedang berjalan. Terus ini ada pegangan nih. Kalau bus bergoyang membantu banget nih pegangan. Terus ada jet washer, selang cebok. Terus ini ada bak air. Untuk smoking area-nya gini ya, di partisinya ada cegokan ke dalam gitu. Jadi dengkul masih bisa masuk. Gantian lah bagi yang ahli hisap nih di sini nih. Di sini ada jendela bisa dibuka, jadi asapnya nggak ngelekep di dalam sini ya, karena sempit kan. Bisa dibuka. Walaupun di sini juga kayaknya udah ada exhaust sih. Itu di atas tuh. Terus ini ada asbak. Jam 4:11 bus berangkat menuju ke arah timur. Wih, kacanya gede banget ya, mantep ya. Gila, ini kenyamanan yang hakiki nih buat di hot seat. Oh ya, untuk cas handphone di sini ada tambahan juga di bagian sisi kursi ya, pas di depan sini nih. Kan platnya asli.
Jadi kalau bawa gadget lebih dari satu cukuplah buat ngecas. Jadi selain ada yang di atas tadi tuh, ada juga di sisi di bagian armrest. Enak nih kursi Aldila ya, yang baru nih. Dan ini untuk di hot seat ya teman-teman. Hot seat ini jarak legroomnya juga luas. Ini enak banget hot seat. Perfect lah ini buat di hot seat tuh, lihat. Tinggi saya 168 cm, oke lah ini tuh. Di depannya ada partisi buat taruh botol minuman nih. Ada meja kecil buat taruh barang-barang. Mantap banget ya kalau di Jetbus 5 SHD itu, kalau di hot seat ya, dia nggak ada selendang yang menghalangi. Aduh, enak banget, panoramik banget bagian depan nih, luas banget tuh. Walaupun di bagian belakang juga enak luas ya, cuman lebih luas yang di depan karena kan udah nggak ada kursi tambahan di depan sini lagi ya, jadi makanya los, enak banget. Saya dapat di hot seat ini kebetulan. Ini juga mantep ya, kirinya perfect lah dulu. Bener-bener perfect ya, panoramik di bagian samping, kemudian di bagian depannya los banget nih, nice. Black Saber from Cepu with love. Ya, markasnya di Cepu ya. Jadi ini selain konsepnya hitam di luar, Black Saber ya, ini kaca depannya aja ini agak gelap nih. Kemungkinan kaca depannya ini sekitar berapa, 60% kali ya, agak gelap. Jadi bener-bener driver aja nggak kelihatan di dalam tuh bro ya. Konsepnya black bus bener nih. Bawaan di jalan itu lebih nyaman mana yang mana. Ini nih nggak masih kalau Rute bus ini termasuk unik nih, dan ini jarang banget ada bus yang melalui rute ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya, kita akan melalui tol Trans Jawa sampai di Ngawi, terus kita naik ke atas tuh melalui Cepu, terus Bojonegoro dan Babat, Lamongan. Biasanya kan kalau bus-bus menuju ke Lamongan itu kan via lintas tengah tuh melalui Semarang, setelah itu masuk ke Purwodadi ya, Cepu, kemudian baru ke Bojonegoro dan Lamongan. Dan termasuk juga rute keberangkatan kita dari barat ini juga termasuk unik nih. Saya juga sempat kaget. Nah, makanya ngikutin terus ya teman-teman videonya ini sampai akhir. Black Saber ini artinya pedang hitam. Cuma setelah saya telusuri, Black Saber ini ternyata adalah mobil Tamiya dengan julukan Black Saber. Dia mobilnya berwarna hitam, ada stripping warna merah, putih, dan ada goldnya juga ya. Jadi kayaknya sih terinspirasi sama mobil Tamiya ini nih ownernya. Mobil Tamiya dengan julukan Black Saber. Dan dalam film animasi Tamiya tersebut, pemilik mobil Black Saber itu adalah Futoshi Kurosawa yang penampilannya agak gemuk. Makanya Kurosawa itu ditulis di strobo bibis ini ya. Di atas nih TV-nya gede banget nih. Adi Putro ya, sekarang fasilitas TV-nya gede. Ini ada isinya Pak? TV-nya ada? Oh. masih pengen tahu TV nih yuk. Gak apa-apa Pak, nggak usah gitu. Oh ini berapa ini? 40. Wih. Cuman memang kalau ada penumpang nggak nyundul ya Pak? Nyundul sih Ya, kalau lewat. Iya. Tapi ya nanti ditarik lagi kan. Ini Pak Mardani lagi ngobrol-ngobrol seputar bus. Dulu pernah di Nusantara ya Pak? Iya lama-lama ini. Wah legend ya. Jadi rencana driver tengah ya nanti? Iya, kalau driver itu kan nggak pandang ini tengah di pinggir. Ya, Nanti tergantung capek ganti gitu ya. Sampai kan. Untuk sementara PO Nusa Bakti ini melayani 2 keberangkatan dari arah barat, yang satu dari arah Terminal Poris Tangerang dan satu lagi
Dia dari arah Ciawi Bogor. Nah, yang dari arah Ciawi Bogor itu pakai bodi langka tuh dari karoseri Rahayu Sentosa. Dan untuk kru yang bertugas di bus ini ada 3 orang, yaitu 2 driver dan 1 helper. Driver pertama kita yaitu Mas Dita, dibantu oleh helpernya Mas Wahyu, dan driver kedua tadi ya Pak Mardani yang sedang ngobrol dengan saya nih. Masuk Jawa ramai sekali nih. Anak-anak Usmania. Masih sering sekali ya yang waktu itu ya. Iya. Tempat saya bus pariwisata. Ijeni mas. Penumpang bener-bener dimanjakan ya dengan bus kelas eksekutif tapi dengan bus premium. Jadi kelas eksekutif tapi premium. Fasilitasnya juga lengkap. Ada dispenser tadi, air panas dingin, ada teh manis ya bisa buat di sana. Kemudian ada smoking area. Mungkin buat pancingan lagi nih, pakai mini pop mie. Mie cup gitu ya. Soalnya denger-denger infonya untuk rumah makan di area dari arah barat ini tuh agak jauh, yaitu di Pejagan. Lumayan lah diganjel dengan mini pop mie. Banyak maunya ya. Dari raya di UT di Cakung. Nah, itu ya kan jalan udah ke sini. KM-nya kan baru dapat sekian kan sedikit banget kan. Saya ngomong sama tapi tidak dibagi bensin. Ya. Kalau situ aja Pak. Iya. Kasih Mas. Agak macet ya masuk ke dalam terminal nih. Terminal Bayangan di Pondok Pinang. Saya mau beli itu sih apa? Jajanan-jajanan snack. Jadi biar nggak buru-buru ya nunggu di dalam sini. Bis nanti masuk ke dalam terminal. Sekarang udah jam 6 kurang seperempat. Cari-cari itu ya, kopi-kopi, snack. Soalnya tadi di bus nggak ada kopi, cuman adanya teh hangat. Kita cari yang instan aja. Raya SR3 masuk sini nih. SR3 Neo. Apa nih? Cuman ada ABC. Habis kita baru masuk nih parkir Raya. Dulu pernah naik ya konten kita nih. Cuman dari Pulau Gadung. Ini udah keluar yang untuk jurusan Lebak Bulus SR3 HD Prime Neo. Udah tanpa ada selendang lagi ya. Ini apa sih super top ya? Kayaknya yang SR3 Neo ini super top semua. Oh ya, dalamnya super top. Ini baru dibagiin snack nih sama co-driver atau helper Mas Wahyu. Apa nih? Air mineral, le mineral 300 ml. Taruh sini deh. Ini kayaknya kosong sih sebelah saya nih. Hari ini kayaknya banyak yang belum naik, belum ada tahu sih kayaknya ya. Kopi, air mineral. Terus ini ada mooncake, roti. Sih kayak
Roti apa nih? Ya itulah, nggak paham saya. Kayak dorayaki gitu kayaknya. Terus nah nih Aoka. Main ya, ada roti 2, terus ini ada Garuda Rosta. Agak pedes kayaknya sih, warna merah gitu. Terus wih, Taro Legend nih, kegemaran saya dulu nih waktu kecil. Cuman ini ukuran mini ya. Nah, satu lagi, wih, ini kayak beng-beng yang saya beli nih. Top ya. Lumayan nih teman-teman ya. Dapat snacknya banyak loh tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sama minuman. Ini udah kosong. Oke ya. Jakarta Lamongan, Tangerang Lamongan dengan tiket 350.000, servisnya kayak gini. Snacknya udah lumayan. Nanti kita coba di rumah makan ya, pas di servis makan. Jam 18:06, bus melanjutkan perjalanan ke arah Lamongan. Di Tol Jor ini ternyata bus tidak melakukan perjalanannya sampai ke arah Pasar Rebo, Cikunir, Pulau Gebang, dan ketemu jalan tol Jakarta Cikampek ya. Tapi nanti di Cilandak sini kita akan masuk tol di jalan tol Antasari Depok. Kita ternyata akan menjemput penumpang di daerah Cilengsi, lebih tepatnya dekat terminal Cilengsi. Nah, terus saya malah nanya ke krunya nih, kenapa jemput penumpang di Cilengsi nggak dari bus yang dari arah Ciawi aja yang Nusa Bakti satunya lagi, kan lebih efektif tuh kalau dari Ciawi ke Cilengsi. Dan ternyata untuk bus yang dari Ciawi itu jemput penumpangnya yang di Pasar Rebo, Pulau Gebang, dan Bekasi. Dan untuk bus kita ini nanti setelah jemput penumpang dari Cilengsi nggak balik lagi ke arah Pasar Rebo ya, tapi melanjutkan perjalanannya menuju jalan tol Jakarta Cikampek itu melalui gerbang tol di Narogong. Nah, makanya jalur pemberangkatannya unik juga nih kalau dari barat ya. Dari Terminal Polres Tangerang ke Pondok Pinang, kemudian jemput penumpangnya ke Cilengsi, dan kita akan melalui Narogong sampai ke jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, oke teman-teman, sesuai janji saya di awal tadi ya, kita akan memberikan pertanyaan dan berhadiah 1 kaos kenang-kenangan dari saya. Silakan jawabnya di DM ke Instagram saya ya, jangan di kolom komentar di YouTube sini. Pertanyaannya adalah, siapakah pemilik mobil Tamiya Black Saber yang ada di dalam film animasi Tamiya? Ayo. Kalau bus ini dibeli dari Adi Putro, keluarnya kapan sih waktu itu, Pak? Ini. Ada setahun. Iya. Mau hari raya dulu Setahun ya. Pakai pariwisata ya. Gak kerasa ya mau ya. Setahun ya. Perjalanan kita masih panjang ya teman-teman. Kalau semua videonya saya tumplekin jadi 1 episode gitu kayaknya kelamaan deh. Makanya saya bagi 2 bagian aja ya. Baiklah Sobat Om Jarwis, sampai jumpa di part kedua ya, video perjalanan saya dari Tangerang menuju ke arah Lamongan via Ngawi dan Cepu, Bojonegoro. Lalu bagaimanakah untuk pelayanan PO pendatang baru untuk divisi akapnya PO Nusa Bakti nih? Dan bagaimana juga dengan performa bus ini, perjalanan kita dari barat menuju ke timur? Nah, ada di part kedua.
Baiklah Sobat Om Jarvis, saya pamit dulu ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Dan semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.